Happy weekend guys. Jadi saya buat video ini pas di weekend. Untuk video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membeli iPhone second. Jadi iPhone itu kan ada banyak jenisnya yang masuk di Indonesia itu. Yang pertama itu iPhone resmi iBox, garansi resmi Indonesia lah ya, iBox, SES, segala macam. Lalu yang kedua adalah internasional, jadi orang yang beli di luar dibawa ke Indonesia. Lalu yang ketiga itu internasional tapi dusnya itu buatan sendiri. Emang sih dus iPhone itu banyak lah, bisa kalian search online buat dus iPhone bla 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 bla. Tuh. Lalu yang keempat itu refurbish. Jadi refurbish itu kayak semacam ini HP resmi dulu dibeli tapi dikomplain rusak, nah terus diperbaiki dijual lagi, seperti itu. Oke, jadi yang pertama yang perlu kita cek adalah kardusnya dan manual boxnya. Jadi untuk iPhone saya ini dia itu kebetulan internasional tapi dusnya diganti. Kenapa? Karena model iPhone-nya itu LLAA tapi di sini model chargernya itu bukan Amerika. LLAA itu Amerika, ini model Malaysia kalau tidak salah. Nah, dan kualitas kardusnya itu jelek tuh. Jelek sih. Dia itu lebih kaku dan lebih kayak kokoh gitu kalau untuk yang asli. Lalu untuk manual booknya ini cuma ada 2. Semestinya banyak, ada yang user guide-nya yang lembaran panjang gede itu. Kalau yang resmi iBox itu ada kartu garansinya, ada cap iBox-nya atau cap SES-nya kalau yang dari SES. Dan ini dan apa ya, nggak meliap-meliap gini nih. Itu yang pertama. Yang kedua kita masuk ke chargernya. Nah, kita cek dulu chargernya itu asli atau tidak. Jadi kebetulan yang saya dapat ini adalah charger asli. Ini asli Malaysia, kan bentuknya macam-macam ya. Kalau asli USA itu semestinya kan ininya pipih kayak Jepang gitu. Dan biasanya kecil chargernya, nggak bentuk kayak seperti Prisma atau segi 5 kayak gini. Untuk mengeceknya keasliannya itu cukup dilihat di sini, dicolokkan USB-nya. Nah, kalau di dalam itu kalau asli ada serial numbernya. Nah, itu ada. Mungkin nanti bisa di pause dicek. Nah, untuk chargernya ini asli. Kita cek headsetnya. Nah, untuk mengecek headset asli atau enggak itu dipegang ininya aja, salah satunya apa, kabelnya dia lentur enggak. Ini kan kaku ini berarti ini OEM ini mestinya lentur. Dan nah ini lubang di telinga speaker itu semestinya warnanya hitam. Kita bandingkan, saya masih menyimpan headset saya yang asli. Nah, ini walaupun masih bulukan tapi ini asli. Ini dia lentur dan warnanya di speaker itu walaupun dia agak kebiru-biruan tapi dia lebih hitam. Memang dari dulu hitam ya. Bukan karena pemakaian. Kalau emang kabelnya ini karena pemakaian jarang dibersihin. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat kita cek kelengkapannya dari kabel datanya, kabel USB-nya. Untuk mengecek keaslian dari kabel USB ini sama seperti charger tadi, dilihat di sini semestinya ada serial numbernya seperti charger tadi. Jadi ini kemungkinan aftermarket OEM. Itu yang pertama untuk kabel USB. Yang kedua itu dari kabelnya sendiri. Di sini semestinya kalau asli ada tulisannya
Designed by Apple California. Dan dia itu kalau tidak salah sih, dulu itu punya saya masih lebih lentur daripada ini. Ini kaku nih, kaku. Ini OEM. Tapi sebenarnya walaupun OEM atau ori, yang penting bisa connect buat ke laptop sih tidak masalah sih. Yang penting kan nanti connect ke laptop, bisa buat transfer dari iTunes seperti itu. Nah, sebaiknya kalau mengecek iPhone itu bawa laptop yang udah terinstall, minimal terinstall iTunes-nya, atau bisa menggunakan 3U Tools. Di 3U Tools itu software, nanti saya tampilkan untuk mengecek iPhone. Lalu yang terakhir, nah kalau tadi kan yang mudah-mudah dulu. Nah ini iPhone-nya perlu kita cek. Yang pertama itu kita pastikan nih serial number di sini dengan yang ada di software. Masuk ke general, about. Nah di sini pastikan serial number atau email ini harus sesuai, dan ini juga harus dipastikan disamakan dengan DDoS. Nah di sini kan ada serial numbernya, ada emailnya, cocokkan dulu aja ya, walaupun ini DDoS abal-abal ya tidak masalah lah, yang penting pastikan aja dulu. Cocokkan dengan sini, atau di sini kan bisa dari dialing bintang agar 0 6 agar. Nah ini untuk emailnya. Nah dari email itu tadi bisa dicek lewat web, atau dari serial number itu bisa dicek lewat Apple Coverage. Nanti saya tampilkan Apple Coverage-nya untuk mengecek bahwa iPhone ini asli atau tidak. Nah jadi ini layarnya itu masih asli dan nggak kebiru-biruan ya. Nah untuk selanjutnya kita udah cek semua ya, paling hanya itu ya, biasa speaker segala macam. Kalau itu kan hanya textbook sih, bukan kok asli atau tidak. Nah kalau ingin lebih pasti kita cek lewat iTunes. Oke, kita lakukan pengecekan melalui laptop. Minimal ada iTunes-nya ya, iTunes-nya itu harus diinstal, dan di sini saya menggunakan 2 OS. Nah untuk iTunes saya connect ke Mac dulu aja. Jadi di Mac ini saya install iTunes sebenarnya bawaan. Nah dia akan muncul icon gambar HP di atas. Nah tinggal kita klik, dia akan muncul sini iPhone SE, ada serial numbernya. Nah ini dapat kita cocokkan dengan yang di HP tadi atau yang dengan yang di dus, walaupun dusnya itu sebenarnya buatan ya. Lalu di sini dapat kita klik. Nah di sini ada UDID, ada ACID, ada model identifier, dan serial number lagi. Nah, jadi untuk mengecek ini asli atau enggak, kita bisa mencari di Apple Coverage serial numbernya itu tadi. Nah, ketik coverage Apple di web browser, lalu kita pilih yang cek coverageapple.com. Nah, di sini kita masukkan nomor serinya di sini, di text box. Jadi yang dimasukkan ini sesuai dengan yang di iPhone tadi atau yang di dus.
kita masukkan biasa kode, bukan robot. Lanjut. Nah, di sini jelas tertampil itu iPhone SE dengan nomor seri yang sudah saya masukkan tadi. Ini mengindikasikan bahwa iPhone SE ini asli. Tanggal pembeliannya valid juga. Lalu ini hanya untuk dukungan teknis, perlindungan, perbaikan. Jadi sebenarnya kalau udah masuk sini ya berarti asli ini produknya. Oke, selain menggunakan iTunes, kita bisa menggunakan 3U Tools. Kita down dulu karena 3U Tools itu hanya untuk Windows. Jadi di sini saya perlu close dulu. Software 3U Tools dapat di-download juga di internet. Oops, sorry. Nah, kita tinggal download, kita scroll ke bawah, kita klik download ini, nanti langsung pun terdownload dan kita tinggal install. Oke, jadi di sini saya perlu mencabut iPhone saya dulu untuk USB-nya, lalu saya colokkan kembali karena harus masuk ke Windows. Nah, saya pilih connect to Windows. Kita masuk ke Windows sekarang dan kita buka 3U Tools-nya. Jadi ini udah diinstal ya tadi, langsung yes. Nah, di sini device-nya connected, jadi sudah terhubung. Nah, kalau di sini kan ada if operation failed, nah itu mungkin karena USB-nya yang rusak atau kualitasnya jelek, yang di bawah grade OEM. Kebetulan OEM masih bisa connect nih. Atau menggunakan USB extension. Jadi atau USB portnya tidak stabil. Oke, kita oke aja. Nah, di sini udah tampil semua untuk iPhone-nya. Di sini ada versionnya, ada product tab-nya, ada sales modelnya. Yang perlu kita perhatikan adalah di belakangnya saja LL_A itu USA. Lalu email, serial number, SID. Nah, Apple ID lock. Nah, ini on ini karena saya aktifkan untuk find iPhone-nya. Jadi kalau misal hilang nanti saya bisa mencarinya. Dan dengan menggunakan find iPhone bisa saya delete semua datanya, bisa mengetahui lokasinya, bisa saya bunyikan, atau bisa saya lock. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya on kan. Lalu iCloud-nya juga saya on kan. Ini production date-nya itu 2016 bulan Juni tanggal 26. Nah, ini sales region-nya itu mengacu pada LLAA, United States of America. CPU dia kan sudah seperti iPhone 6s. Lalu di type charge time-nya ini baru 209, ini termasuk jarang di charge ya. Mungkin rata-rata saat ini mungkin udah 700-an kalau yang orang sering pakai. Kebetulan yang jual ini dia itu katanya hanya untuk WhatsApp, untuk LAN, ya tidak untuk main game. Jadi hanya 209 kali di charge-nya. Ini termasuk dikit ya. Nah, untuk baterai life ini adalah full capacity, full charge-nya. Jadi ini full charge kapasitinya 97%. Kalau baru kan semestinya 100%. Seperti itu. Di sini kita bisa melihat view verification report untuk lebih detailnya. Ini ada device modelnya, lalu device colornya kebetulan yang saya beli ini adalah yang gold.
dengan kapasitas 16 GB. Nah, ini sales areanya LLA yang tadi ditunjukkan sebelumnya. Kalau atasnya itu sales model untuk iPhone SE. Model number, serial number, mainboard, baterai, rear front kamera, nah semuanya dipastikan tanggalnya atau bulannya atau tahunnya itu sama semua, karena kan assembly-nya semestinya kan barengan. Production-nya kan kalau just in time kan itu ya semestinya deketan lah. Jadi di sini bisa dipastikan bahwa iPhone saya ini asli, bukan abal-abal. Ini kan rata-rata pertengahan tahun 2016, jadi udah lama memang. Ini Touch ID, ini production date-nya, ini baterai life seperti yang tadi, charge time-nya 209. Apple ID lock, ini yang tadi on, kita bisa klik di help-nya sih. Nah, di sini kita bisa melihat apa sih itu activation lock. Nah, tinggal dibaca aja. To prevent anyone else from using your iOS devices. If it's ever lost or stolen, nah, kamu bisa menghapus semuanya datanya. Nah, di sini testing score-nya kebetulan iPhone saya itu 100. Ya bagus lah ya. Bagus untuk udah 3 tahunan dipakai. Jadi sebenarnya worth it tidak sih kita membeli iPhone internasional tapi dengan ya assemble-nya itu ada yang asli, ada yang OEM, ada yang buatan. Ya sebenarnya sih tergantung kitanya. Kalau memang kita penggunaannya itu untuk yang berat-berat, ya lebih baik cari yang asli aja, yang baru sekalian. Kalau hanya untuk WhatsApp, Line, saya rasa masih worth it lah ya. Apalagi sekarang kan harga iPhone yang lawas-lawas itu udah murah. Apalagi tiap tahun iPhone itu kan mengeluarkan produk baru seperti itu. Nah, untuk iPhone SE sendiri ini dia layarnya kecil, jadi untuk gaming saya rasa kurang memuaskan untuk PUBG atau Mobile Legends. Oke, di sini kita akan mengecek country sales region. Dari kodenya si iPhone, disitu ada AB, PPR dan lain-lain. Nah, untuk yang iPhone saya beli ini adalah dengan kode LL. Itu USA, Kanada, dan refurbished. Also used for some replacement unit, itu bisa dikatakan refurbished. Nah, untuk Indonesia itu ada yang PA-A, ada yang ID-A. Ada satu lagi, kita coba cari aja ya. Oke. Nah, ini di bawah untuk PA-A itu providernya XL, IDA itu Telkomsel, FEA itu Indosat. Jadi ini untuk yang resmi masuk ke Indonesia. Jadi ada beberapa tipe colokan yang semestinya itu sesuai dengan apa yang dijual iPhone, sesuai dengan sales region-nya. Jadi kalau untuk yang saya beli ini kebetulan kan sales region-nya LLA, itu USA. Semestinya itu modelnya itu pipih seperti ini. Ini seperti di Jepang atau USA. Nah, kalau di Jepang sendiri untuk iPhone itu kameranya itu nggak boleh silence. Nah, kalau yang saya punya ini silence, jadi ini USA. Misalnya itu pipih. Nah, sedangkan yang saya dapat chargernya itu adalah ini tipe G. Nah, ini Malaysia, Singapura, seperti itu. Bisa dicek yang lain-lain. Nah, kalau resmi Indonesia itu seperti tipe F ini atau tipe C. Kalau ini kan ada groundnya ya, semestinya Indonesia itu juga ada groundnya sih. Ya pokoknya buletan 2 lah kalau charger Indonesia itu yang punya iPhone resmi ya. Nah, untuk mengecek IMEI selain di pengaturan tadi di general atau di dusnya, kita juga bisa
mengeceknya di SIM tray-nya. Nah, kalau untuk jenis iPhone XS sampai ke pendahulunya 6S Plus, 6S, dan juga untuk 3G sampai 4S itu dapat dilihat di SIM tray-nya. Nah, SIM tray-nya ini ada IMEI-nya ya di sini. Ini untuk yang 3G dan 4S. Sedangkan untuk yang iPhone 5 sampai iPhone 6 itu IMEI-nya itu ada di bagian belakang. Demikian video dari saya tentang bagaimana untuk membeli iPhone bekas itu mengeceknya apakah original atau tidak. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Terima kasih.